Om Swastiastu, perkenalkan saya Iwayan dari Gunawijaya, guru agama dari SD Negeri 4 Liter. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mensosialisasikan aksi nyata di plafon Merdeka Mengajar yang berjudul dengan literasi digital meningkatkan gairah belajar peserta didik. Setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada landasan dasarnya yang menjadi latar belakang dari setiap kegiatan tersebut. Termasuk aksi nyata yang saya lakukan juga terdapat latar belakang di dalam pelaksanaannya. Adapun latar belakang tersebut adalah masih rendahnya literasi siswa ketika diterapkan di kelas. Oleh sebab itu, kami sebagai guru memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan literasi tersebut dengan membuat kiat-kiat yang memudahkan siswa itu sendiri. Kegiatan yang baik harus memiliki tujuan yang jelas. Demikian juga dengan aksi nyata yang saya buat. Ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk meningkatkan literasi siswa, sehingga siswa lebih memahami arah tujuan dari hidupnya. Baiklah, setelah memahami tujuan dari kegiatan literasi digital, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana penerapan literasi digital dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, literasi adalah komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Setiap awal pembelajaran, siswa diharapkan mampu untuk membaca buku baik yang berkaitan dengan materi pembelajaran atau yang bukan materi pembelajaran, baik itu ilmiah maupun fiksi. Tetap dilakukan setiap 15 menit di awal pembelajaran. Sedangkan literasi digital dapat kita terapkan di tengah-tengah kegiatan inti pembelajaran, sesuai dengan materi apa yang kita berikan kepada siswa. Seperti halnya, saya mengajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Dalam hal ini, saya menerapkan literasi digital yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sedang saya terapkan di kelas 5, yaitu tentang catur guru, terutama guru rupake. Dalam hal ini, saya menerapkan media video pembelajaran dan juga lagu untuk memberikan literasi digital kepada siswa. Selain itu, masih banyak media yang bisa digunakan. Contohnya seperti worksheet dan lain sebagainya. Ataupun Word, dan juga mungkin bisa blog-blog yang berkaitan dengan ajaran agama bisa kita gunakan sebagai literasi digital kepada siswa. Baik, sekian dan terima kasih. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ingin menghasilkan dampak yang signifikan. Demikian juga dengan aksi nyata yang saya lakukan, juga ingin menghasilkan dampak kepada siswa. Adapun dampak dari literasi digital terhadap siswa adalah, yang pertama, siswa menjadi lebih fokus dalam belajar. Yang kedua, keadaan kelas menjadi lebih tertib dan mudah terkendali. Yang ketiga, materi akan lebih masuk dan lebih dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir, akan berdampak kepada pembelajaran yang lebih bermakna. Itu Galang Prasetya Ariputra. Saya kelas 5 SD. Saya bersekolah di SDN 4 Cilicuk. Dengan adanya literasi digital, pelajaran saya menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Ada Jessica Mariasti, saya kelas 5 SD, bersekolah di SD Negeri 4 Cilicuk. Dengan adanya literasi digital, kami bisa lebih fokus belajar di kelas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Eka Stialini, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Cilikuk.
Saya telah membersamai salah satu guru bidang studi untuk melaksanakan literasi digital pada proses pembelajaran. Beliau telah mengimplementasikan workshop TIK di kelasnya berupa literasi digital dan sangat luar biasa dalam prakteknya. Semoga tidak berhenti sampai di sini dan dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi dunia pendidikan, terutama pada peserta didik. Terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Parwate. Saya guru kelas 2 di SD Negeri 4 Kuliku. Menurut pendapat saya, literasi digital yang diterapkan oleh Pak Erik sangat bermanfaat pada siswa karena dengan video yang disimak, siswa menjadi lebih fokus dalam belajar. Om Santi Santi Santi. Berdasarkan aksi nyata yang saya lakukan, ada beberapa hal yang bisa saya renungkan. Yang pertama, dengan melaksanakan aksi nyata ini, saya menjadi lebih memiliki banyak pilihan di dalam menerapkan literasi kepada siswa. Yang kedua, langkah kecil yang ingin saya lakukan setelah ini adalah membuatkan hal-hal yang menarik kepada siswa melalui literasi digital. Yang ketiga, dengan literasi digital, saya ingin membuat siswa menjadi lebih aktif dan lebih mandiri dalam belajar. Dari aksi nyata yang telah saya buat, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, yang abadi adalah perubahan. Kita sebagai pendidik tidak boleh berada di zona nyaman dan harus mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dalam mendidik peserta didik, apalagi dalam hal literasi. Kita tidak bisa menyesuaikan mereka dengan zaman kita. Ikutlah kodrat zaman peserta didik. Sekarang zamannya digital, kita bisa menggunakan literasi digital. Sehingga peserta didik lebih sesuai dengan kodrat zamannya. Dan lebih bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Demikianlah aksi nyata yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dan jika ada kesalahan ketika saya membuat aksi nyata ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.